Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, anta sayyidi rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil abyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillah wa iqdarihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridhai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita dengan taufik hidayah serta inayah daripada Allah, kita dapat berkumpul kembali di majelis kita yang tercinta ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Ar-Rabi' wal khamsun min surahil Qur'an suratul Qamar. Makiyatun wa ayatuha khamsun wa khamsun. Sampailah kita pada malam hari ini surah yang ke-56
daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Qamar. Surah ini makiyatun, diturunkan di Makkah. Wa ayatuha khamsun wa khamsun, ayatnya berjumlah 55 ayat. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ayat 1 dan ayat kedua daripada surah Al-Qamar, yang artinya iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'ah, kiamat telah dekat. Telah dekat hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam pidato beliau, yaitu beliau pada waktu itu berpidato di waktu matahari ingin tenggelam. Artinya Nabi berpidato waktu sore, hendak tenggelam matahari. Kata Rasulullah bersabda, ujar Nabi, ma baqiya min dunyakum fi ma madha illa misla ma baqiya min hadzal yaum fi ma madha. Yang artinya, kata Rasulullah, tidak tersisa dari dunia kamu, dari yang sudah berlalu, yang sudah lewat, melainkan seumpama yang tersisa dari ini hari pada yang telah lalu. Maksudnya apa? Dunia yang sekarang ini, yang kita ada di dalamnya adalah laksana sore hari mendekati dengan kiamat. Maksudnya nak tenggelam di matahari, artinya para sudah kiamat. Dan Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, bu'istu ana wa sa'at kahataini, yang artinya aku diutus, kata Rasulullah, dan hari kiamat itu seperti dua ini. Artinya para sudah. Dan ini Nabi kita bersabda dan ayat ini diturunkan itu 1400 tahun yang lalu. Dinyatakan bahwa iqtarabatis sa'ah, kiamat itu semakin dekat. Artinya apa? Sekarang ini tentu semakin dekat lagi dengan kiamat itu. Sedangkan Nabi ini 1400 yang lalu bersabda demikian, apalagi ini artinya semakin parah ya Allah. Ada mungkin mau semakin jauh ya Allah. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, kiamat telah dekat, wa syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Itulah kenapa surah ini dingarani surah Al-Qamar. Al-Qamar artinya bulan. Maka dari itu surah ini dinamakan surah Al-Qamar. Ada menyebutkan tentang terbelahnya bulan di sini. Wa syaqqal qamar, terbelahnya bulan. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka itu orang-orang kafir Quraisy, apabila melihat tanda-tanda Allah, melihat mukjizat Rasulullah, mereka berpaling dan mereka mengatakan itu merupakan sihir yang sangat kuat. Ini orang kafir Quraisy. Mereka bila melihat tanda Allah, ayat-ayat Allah, ayat kebesaran Allah, mereka apabila melihat mukjizat, mereka mengatakan itu adalah sihir yang sangat kuat. Artinya mereka itu kada percaya, kada mengimani dengan Rasulullah SAW. Hadirin wa hadirat, muslimin wal muslimat
radhiyallahu anhu berkata Ibnu Abbas, ijtama'al musyrikun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari berkumpul orang musyrik, orang kafir Quraisy di masa Rasulullah. Mereka itu orang kafir Quraisy, orang musyrikun itu menghadap kepada Rasulullah. Di antara mereka Al-Walid bin Mughirah, di antara mereka Abu Jahal itu dan lain sebagainya, orang-orang kafir Quraisy. Faqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang kafir Quraisy yang berkumpul tadi, orang-orang musyrikin itu berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, in kunta shadiqan wa syaqqa lana al-qamar firqataini. Wahai Muhammad, amun ikam tu bujur Rasulullah, amun ikam tu bujur utusan Allah, amun ikam bujur demikian, benar demikian, maka kami minta bukti belahan bulan. Itu orang kafir Quraisy nih. Menikah bujur Rasulullah, wahai Muhammad, bujur utusan Allah, kami minta pembuktian belahan bulan, belah dua, minta belah dua. Nisban ala Abi Qubais wa nisban ala Wa'aikaan. Sebelahnya kena andap di atas bebintangan gunung Abi Qubais. Nah, Jabal Qubais orang nyambat, ya nam orang rancak lagi orang naik haji itu di situ. Jabal Abi Qubais, orang yang Jabal Qubais, Abi Qubais artinya orang kita kampung Jabal Qubais ya. Tapi kan Jabal ya gunung Jabal Qubais kan gunungnya tak. Mana gunung mana Jabal. Di sana suruh bilangnya tolak haji, yang berkirim minta kiawakan nih. Disambat ngaran siapa nanti kiawakan tuh si Anu bin si Anu supaya kesana adalah situ Nabi Ibrahim dulu. Wah ini di ulah orang tempat rumah raja, wah ini situ Jabal Abi Qubais itu. Nah, jadi mereka orang kafir Quraisy ini minta supaya bulan ini dibelah dua, sebelahnya di atas Jabal Qubais, sebelahnya di Wa'aikaan itu. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, in fa'altu tu'minu. Ujar Nabi kita menjawab, amun aku kawa demikian, gua nikah beriman lah. Nah, biasa ditanya. Mun aku kawa membelah bulan mah, ku andap ya Nabi sebelah di atas Jabal Qubais, sebelah di Wa'aikaan. Ku belah dua. Kalian berimanlah kepadaku. Nah, berimanlah. Qalu na'am, ujar mereka, iya. Akur bila kawa kami beriman. Ujar kafir Quraisy ini. Janji nih. Qala wa kana lailatul badrin, peristiwa itu malam bulan purnama. Jadi bulannya itu bulan purnama. Masala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyudiyahu masalu. Maka Rasulullah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa yang mereka minta. Maka Rasulullah berdoa dan doa Rasulullah dikabulkan Allah. Faham salah kamar. Nah, jadilah itu bulan tadi belah dua, nisban ala Abi Qubais wa nisban ala Wa'aikaan. Sebelahnya di atas Jabal Qubais, sebelahnya di Wa'aikaan. Belah dua bulan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi, dan Rasulullah di waktu itu sesudah bulan itu belah dua, beliau menyeru isyhadu, 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 artinya saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah.
bulan balik juga ansyaqqal qamar. Faqala Quraisy, berkata itu orang-orang kafir Quraisy tadi, haza sihru bin Abi Kabsyah, ini merupakan sihir yang dahsyat daripada Muhammad. Nah, ada mengakui, kan jadi iman ini bang orang munafik, ingkar janji kan? Kalau kepada apa tadi bilangnya sudah bulan, kalau membela bulan Nabi kita berimanlah, beriman ya. Sekalinya mengatakan itu adalah sihir daripada Muhammad. Wa iya ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka mengatakan itu adalah sihir yang sangat dahsyat. Ini orang-orang kafir Quraisy. Nah, demikian pula satu peristiwa dihikayatkan pernah juga dialami oleh Rasulullah SAW beserta seorang kafir Quraisy itu. Kafir Quraisy ini bernama Ruqanah. Pada suatu hari Rasulullah ini lewat dan Ruqanah melihat Rasulullah dipanggil oleh Ruqanah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kata Ruqanah, apakah engkau ini mengaku jadi Rasulullah? Kalau engkau benar jadi Rasulullah, ujar Ruqanah, pasti engkau bisa mengalahkan aku musara'ah. Musara'ah itu gulat bebas. Apa tuh bahasa kita itu? Smackdown kah? Gulat bebas, tinju bebas, gulat bebas. Jadi Ruqanah ini menantang Nabi kita musara'ah gulat. Karena Ruqanah ini juara gulat bebas. Semakahan itu bilang tadi dia mau menandingi Ruqanah ini yang paling kuat, sudah juara gulat bebas, sudah musara'ah. Jadi dia menantang Rasulullah. Kalau engkau benar Rasulullah, wahai Muhammad, maka engkau bisa mengalahkan aku musara'ah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, aku Nabi mau. Siapa takut? Mesti ditanya, jelas. Nah, asalkan apa aja Nabi, engkau beriman. Bila engkau kalah, kamu iman. Lalu dijawab oleh Ruqanah, na'am, iya. Kayak tadi pun juga. Bila aku kalah, aku beriman. Ujar Ruqanah. Jadi waktu itu pertandingan, dia dengan pertandingan Rasulullah dengan Ruqanah. Siapa yang kalah nih? Bila Ruqanah kalah nih, dia mesti beriman. Dia mesti beriman. Dan dia mengakui itu. Setelah pertandingan dimulai, Ruqanah kalah. Jadi Ruqanah yang tadi gak ada esi belum. Aku belum serius di Ruqanah. Nang kalah orang lain deh, gak ada esi belum. Nah, sekali lagi di Ruqanah. Bertanding ulang dengan Rasulullah, musara'ah gulat bebas ini, kalah pula Ruqanah, kalah. Jadi Ruqanah sekali lagi. Nah, 2 kali dah. Jadi Ruqanah ketiganya aku serius kena. Tadi mau anggap enteng lagi nih misalnya. Kayak apa rancak bulat tuh nah. Yang ketiga kalah pulang. Mana Rasulullah? Kalah Ruqanah. Jadi apa Ruqanah? Ruqanah berkata, hadza Muhammad sahirun alim. Ini Muhammad penyihir luar biasa.
Jadi Nabi itu kan sampaikan masak sidir sampai dibawa menyihir macam-macam. Nabi itu masak sidir sampai dan orang itu sidir sabar gitu. Ada Muhammad sahir alim ujar karena Muhammad ini penyihir yang luar biasa. Ada beriman juga karena ini melihat mukjizat Rasulullah, ada beriman juga. Allah sudah ada beriman juga. Itulah orang kafir Quraisy. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam surah Al-Qamar banyak hal yang diceritakan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada malam hari ini kita mengaji pada ayat yang ke-47 sampai 49. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari 'ala wujuhihim zuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang durjana itu berada dalam kesesatan dan kebingungan. Mereka ditelungkupkan dalam api neraka atas wajah-wajah mereka, dan dikatakan bagi mereka, zuqu massa saqar, rasakanlah azab neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu biqadar, dengan takdir. Artinya tidak ada sesuatu di dunia ini, satu kejadian sebesar atau sekecil apapun, melainkan itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar itu diturunkan kepada Rasulullah di waktu orang-orang kafir Quraisy mereka mendebat Rasulullah tentang qadar atau takdir ini. Jadi Rasulullah didebat oleh mereka tentang takdir. Kata mereka kafir Quraisy, wahai Muhammad, bagaimana Allah yang mentakdirkan dosa atas kami, tapi Dia yang menyiksa kami? Mana mungkin, kata mereka kafir Quraisy. Bagaimana Allah menakdirkan dosa atas kami, tapi Dia menyiksa kami, tapi Dia yang menyiksa kami? Mana mungkin, kata mereka orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah menjawab, ujar Nabi kita, antum khusama Allah yaumal qiyamah. Kalian ini nanti akan menjadi musuh-musuh Allah pada hari kiamat. Ini orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Di antara rukun iman dialog dan beriman dengan qadar dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, khairihi wa syarrihi. Mereka ini disebut Nabi adalah khusama Allah, orang-orang yang menjadi musuh Allah nanti hari kiamat. Dan Rasulullah bersabda, iza kana yaumul qiyamah nada munadin liyakum khusama Allah wa humul qadariyah. Apabila adalah hari kiamat, ya Nabi, maka Allah menyeru, hendaklah berdiri musuh-musuh Allah. Siapa musuh-musuh Allah itu?
wahumul qadariyah, yaitu golongan qadariyah. Ini golongan sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah lain qadiriyah. Bila qadiriyah tarikat si Abdul Qadir Jailani itu qadiriyah, itu tarikat itu bagus. Kalau qadariyah ini golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini golongan yang sesat. Mereka ini nantinya menjadi musuh-musuh Allah di hari kiamat. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, kenapa disebut Al-Qadariyah ini adalah musuh-musuh Allah? Li'annahum yukhasimunahu bi'annahu la yajuzu an yuqaddirallah al-ma'siyah 'alal 'abdi summa yu'azib. Disebut Qadariyah itu musuh-musuh Allah karena mereka itu mendebat akan Allah. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh Allah mentakdirkan satu maksiat kemudian Allah yang menyiksanya. Ya kan tadi itu kafir Quraisy tadi. Bagaimana yang mereka Allah mentakdirkan kita berbuat dosa lalu Allah yang menyiksanya? Inilah bukan Qadariyah tadi. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu semata-mata kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri si hamba, bukan takdir Allah. Nah inilah golongan Qadariyah yang disebut musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah lalu kayak apa membujur? Nah sedangkan golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada yang terjadi di dalam alam semesta ini melainkan sudah ditakdirkan Allah. Gitu. Titik. Ini golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang terjadi di dalam alam semesta ini melainkan terbit dari ilmu, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah dikehendaki Allah, sudah ditetapkan Allah, sudah ditakdirkan Allah. Baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang jahat, yang buruk. Kamu beriman dengan takdir yang baik, khairihi, atau takdir yang jahat, wa syarrihi. Nah ini adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Turun ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya tiap-tiap sesuatu Allah kami ciptakan ya Allah dengan takdir. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah ditakdirkan Allah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah, beliau menyatakan yang artinya, ujar Nabi kita, tidak ada seseorang yang hidup yang bernyawa melainkan sudah Allah tetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Artinya sudah Allah tetapkan dia itu sa'idun atau syakiyun, dia itu beruntungkah, artinya surga kayaknya, atau syakiyun celaka, neraka artinya. Itu sudah ditulis dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu arba'in itu sudah belajar semalam. Sudah ditentukan Allah, orang rezekinya siapa sama Allah, dan yang terakhir orangnya beruntung apa jangan ke surga atau neraka, sudah ditakdirkan Allah. Nah, jadi Nabi sudah ditetapkan oleh Allah. Dia orang yang beruntung atau dia orang yang celaka, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu mendengar itu, Nabi berucap kayak itu, sahabat bertanya, ujar sahabat, amun kayak itu wahai Rasulullah, apakah boleh kami pasrah haji lagi? Nah, sahabat pun tetap mendengar kayak itu. Jadi sahabat ngomong demikian kayak itu, jadi sahabat bolehkah kami pasrah haji lagi? Artinya kan sudah dicatat Allah macam surga, ya surga juga jangan. Nah, memecahkan neraka biar beriman misalnya beramalnya tetap baik. Neraka sudah ditetapkan Allah. Pertanyaan sahabat, bolehkah wahai Rasulullah kami ini pasrah? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Ujar Nabi, la kada boleh pasrah ya Nabi. Tidak boleh pasrah. Ujar Nabi, aimalu
beramallah kalian. Beribadahlah kalian. Kalian mesti beramal. Wala tatakilu, jangan pasrah ya Nabi. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, amma ahlus sa'adah wa yuyassarun li amali sa'adah, wa amma ahlus syaqawah wa yuyassarun li amali syaqawah. Ujar Nabi, tiap-tiap orang itu dimudahkan bagi sesuatu yang diciptakan dia untuk sesuatu tersebut. Orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah beruntung dimudahkan untuk beramal yang membawa kepada keberuntungan. Mudah. Muyassarun lima khuliqa lahu. Orang-orang yang ditentukan Allah dia itu celaka, syaqiyun, maka dia dimudahkan berbuat amal yang membawanya kepada celaka. Nah, artinya di sini kan diberi pasrah ya Nabi kita. Diberi pasrah. Kita tetap beramal aja Nabi. Giatlah beramal, wala tattakilu, jangan pasrah. Kenapa? Karena jar Nabi seseorang itu, tiap seseorang itu diciptakan, dimudahkan dia itu bagi sesuatu yang dia diciptakan. Allah menciptakan ini biasa beruntung, ini mudah berbuat yang baik, itu mudah berbuat yang amal ibadah nyaman jalannya. Berarti ini orang diciptakan Allah untuk beruntung. Nah, dia mudah menggawi amal-amal yang untuk membawa keselamatan. Tetapi orang-orang yang diciptakan Allah, ditentukan Allah, orang itu celaka, dia dimudahkan juga beramal yang celaka itu. Masalah yang mudah, mulir. Nah, berarti membawa kepada amal-amal yang membawa celaka. Jadi Makulun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap seseorang itu dimudahkan bagi sesuatu yang diciptakan dia untuk sesuatu tersebut. Ada boleh masalah di Nabi kita. Dan Rasulullah bersabda juga di Nabi kita, gemarlah kamu atas sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dunia dan akhirat. Gemarlah, artinya jangan digawi terus sesuatu yang memberi manfaat kepadamu dunia dan akhirat. Beramalannya disuruh. Dan minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Karena Allah itu yang menolong kita kalau ibadah ya. Tanpa inayah pertolongan Allah. Dan janganlah malas. Nah, tadi jangan pasrah, jangan kulir. Jika menimpa kepadamu sesuatu, janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kaza wa kaza. Ini pesan Nabi. Biar Nabi, apabila menimpa kepada kita sesuatu, janganlah kita berkata, jakanya. Jakanya aku macam ini, kadang akan terjadi kok. Nah, lau dengan jakanya, seandainya dengan itu jangan dia Nabi. Kalau misalnya kita ini tertimpa sesuatu kita kadang tuju Allah, lalu kita berkata, jakanya aku ketika ada ke pasar demi hilang rumahku misalnya toh, jakanya itu jangan dia Nabi, jangan berkata demikian. Tetapi yang Nabi katakanlah bahwa Allah telah mentakdirkan dan kehendak Allah pasti akan terjadi. Qaddarallah wa ma yasha fa'al. Itulah kita misalnya terjadi sesuatu yang kadang kita inginkan, Allah katakanlah ya Nabi bahwa Allah telah mentakdirkan dan kehendak Allah pasti akan terjadi. Nah, jangan berkata jakanya. Berkata lau, berkata demikian, berkata jakanya atau cakanya Allah, itu jar Nabi membuka pintu syaitan. Nah, membuka pintu syaitan. Lalu kita ini modelnya kan beriman dengan takdir ya Allah. Nah, jadi jangan demikian ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, akhafu ala ummati khaslataini. Aku jar Nabi takutan benar, khawatir benar kepada umatku sesudahku ini, karena sesudah aku wafat ya Nabi dua perkara.
Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan benar kepada umatku sesudah aku nanti dua perkara. Yang pertama, takziban bil qadar. Yang kedua, wa tasdiqan bil nujum. Aku takutkan atas umatku sesudah aku nanti. Satu, mendustakan dengan takdir. Mendustakan dengan takdir. Yang kedua, membenarkan atau percaya ramalan bintang. Nah, itu yang ditakutkan Nabi kepada kita. Pertama, mendustakan takdir. Misalnya kita ini karena musibah, misalnya, lalu kawan kita membisai kita nih, dia kawan, jangan awalnya sudah takdir Allah, awalnya nih, awalnya kawan lah, mengenai takdir nampak. Nah, itu mendustakan takdir itu itu yang ditakutkan banget oleh Rasulullah kita itu mendustakan takdir. Yang kedua, percaya ramalan bintang yang biasa di majalah, yang biasa di Quran, surat kabar. Ramalan bintang itu bedanya bulan ini lahir semingguan ini pajangan apa misalnya, pajangan sial saya minggu ini percaya gitu. Nah, jangan sampai percaya demikian. Mengkawan dibaca dan jangan minta ramalan bintang itu. Nah, atas dikan nujum itu yang dikhawatirkan Nabi di akhir zaman. Pertama, mendustakan takdir. Yang kedua, percaya ramalan bintang itu. Waqala Nabi kita bersabda juga, man lam yarda bi qadarillah wa yu'min bi qadarillah falyaltamis ilahan ghairallah. Nah, ujar Nabi, siapa jar Nabi yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, siapa yang kada ridho dengan keputusan Allah, takdir Allah, tidak beriman dengan takdir Allah, hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Ini keras ancaman Nabi ini. Artinya kita mesti ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah dan beriman dengan takdir Allah. Nah, dalam setiap hari ini kita kada terlepas dari apa-apa yang ditetapkan Allah. Itu pasti bisa Allah menetapkan kita. Satu, dapat nikmat, pasti itu. Yang kedua, bisa Allah menetapkan kita dapat musibah atau bala. Nah, yang ketiga, atau bisa Allah menetapkan kita dapat melakukan taat ibadah. Yang keempat, bisa Allah menetapkan kita melakukan maksiat. Jadi empat ini kada terlepas dari kita, ketetapan Allah nampaknya. Tinggal kita hargai menyikapinya bagaimana. Satu, apabila kita itu ditetapkan Allah, kita ini dapat nikmat. Yang mesti kita lakukan, satu, kita ridho dengan yang menetapkan. Siapa? Allah. Satu yang mesti kita lakukan. Kita dapat nikmat Allah, kita ditetapkan Allah dapat nikmat. Satu yang mesti kita lakukan, kita ridho dengan yang menetapkan, dengan Allah. Kita ridho dengan Allah. Yang kedua, kita itu ridho kepada keputusannya, kepada takdir. Ridho. Yang ketiga, kita ridho dengan apa yang diputuskannya. Nikmat tadi kita ridho. Yang keempat, kita wajib bersyukur. Syukur wajib. Dapat nikmat bersyukur. Nah, jadi satu, ridho dengan Allah yang menetapkan. Yang kedua, ridho dengan takdir, keputusan. Yang ketiga, ridho dengan yang ditakdirkan. Kita dapat nikmat nih, nikmat itu kita ridho. Yang keempat, kita wajib bersyukur atas nikmat itu.
dengan menggunakannya dengan ibadah, Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila kita itu ditetapkan Allah dapat musibah, dapat bala, misalnya bencana atau apa, yang mesti kita lakukan empat juga tadi. Satu, ridho dengan yang memutuskan kepada Allah, ridho dengan Allah. Yang kedua, ridho dengan keputusannya, dengan takdirnya itu. Yang ketiga, ridho dengan yang diputuskannya. Ridho kita dapat penyakit, misalnya geli atau apa, kita ada pikir boleh. Yang keempat, bersabar. Sabar kita. Tiga, apabila Allah Ta'ala itu memutuskan kita dapat melakukan ibadah. Kita kalau misalnya malam menahajud, misalnya sembahyang tahajud, kita kalau misalnya sembahyang duha atau lain sebagainya, kita kalau berzikir ini, baca salawat ini, kalau melakukan taat nih. Nah, yang mesti kita lakukan empat juga. Satu, kita ridho dengan Allah, dengan yang memutuskan dengan Allah, kita ridho dengan Allah. Yang kedua, kita ridho dengan keputusannya. Yang ketiga, kita ridho dengan yang diputuskannya. Kita kawa beribadah, kita ridho. Yang keempat, ingat bahwa ini adalah anugerah Allah. Kita kawa ibadahnya anugerah Allah. Ingat, kita mesti ingat. Bila kali ini dia ujub ya masuk sombong. Ujub merasa kita nggak mau ibadah. Nah, itu kalau bagus kalau penyakit hati. Nah, jadi bila kita mau ibadah, yang keempat mesti ingat ini adalah karunia Allah. Nah, itu anugerah Allah. Terakhir yang keempat, apabila Allah menetapkan kita itu melakukan maksiat, kita tegui maksiat. Pertama, kita ridho kepada yang memutuskan, ridho kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita itu ridho kepada keputusannya, Yang ketiga, kita benci. Yang itu Allah. Ingat akan bila maksiat nih. Ketiga, benci kepada maksiat itu. Yang diputuskan maksiat tadi, kita mesti benci kepada maksiat itu. Yang keempat, kita bertaubat daripada maksiat itu. Nah, yang mesti kita lakukan. Jadi kita kan lepas hari-hari itu daripada ketetapan Allah. Utamanya amat itu nikmat, musibah, penyakit atau apa. Yang ketiga, kita kalau melakukan taat. Yang keempat, kita melakukan maksiat. Itu yang mesti kita sikapi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yarda bi qadarillah wa yu'min bi qadarillah falyatamis ilahan ghairallah. Jadi jangan Nabi kita, siapa-siapa yang kada ridho dengan ketetapan Allah, tidak beriman dengan takdir Allah, hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Nah, jadi akhirnya kita memohon selalu kepada Allah Ta'ala agar dijadikan orang-orang yang selalu ridho atas apa-apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, mumpung ingatnya itu kita ini malam ini kalau pada salah hidup 9 Muharram atau disebut dengan Tasu'a, sunnah puasa esok bagi yang ingin melakukan puasa sunnah, puasa Tasu'a atau bulan Muharram hidup 9. Nah, hari apa itu? Hari malam Sabtu nih. Malam Sabtu atau hari Sabtu itu masuk 10 Muharram. Itu luar biasa. Allah 10 Muharram. Setahun sekali 10 Muharram itu. Maka di 10 Muharram itu di antara hadis yang sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di 10 Muharram itu karena ini hari Sabtu nih,
kita itu sunnah berpuasa, puasa Asyura. Nah, boleh ya emang bubur kayak pas bukaan atau sahur lah, bubur Asyura aja ya Allah. Jangan hari ini yang orangnya puasa. Sunnah puasa jadi nanti puasa di hari Asyura. Puasa. Yang kedua yaitu bersedekah. Sedekah. Nah, utamanya menambahi nafkah keluarga. Utamanya lah. Tapi bila kita tahu di hari Asyura itu menambahi nafkah keluarga, maka Allah luaskan rezeki kita setahunan itu insyaallah itu. Nah, tambahi nafkah keluarga yang biasa memberi anak bini 10.000 misalnya, ya banyak sedikit. Tambahi lagi. Boleh 50 kah, 30 kah. Terbanyak pada yang rancak tuh itu mah. Hari Asyura nih. Iwak Yamani misalnya, biasa gerinting ke Yaman. Hari Asyura saya iwaknya nih buka puasa, ya Allah, menambahin nafkah keluarga, nambahin si mama abah ya juga tuh. Kelebihan nih temennya, ada kelebihan rezeki mama abah dinyatakan juga. Tahu mama abah kalau memberi sidin lah luar biasa, kita memberi sidin misalnya, kalau sidin mampu lagi misalnya, ya kalau cari lagi misalnya. Nah, hari Asyura utamakan lebih daripada hari-hari yang lain, walaupun hari-hari yang lain kita pun juga disuruh berbakti oleh juga kepada orang tua. Nah, hari Asyura lebih lagi artinya. Nah, yang sudah meninggal dunia kuitannya ziarahi kubur kuitan hari Asyura. Hadiah sidin Fatihah, hadiah sidin surah Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Nah, hadiah sidin 36 kuitan dalam kubur ya Allah, hari Asyura utamanya. Berbakti kepada kuitan. Nah, di antaranya lagi yaitu menyantuni anak yatim. Usap kepalanya. Nah, jangan usap aja duitnya kada. Berinya duit kah atau makanan kah apakah, jangan capek kepalanya aja diguling-gulingin. Nah, apa aja menjawab nih saya mencapai kepalanya. Setiap helai rambutnya itu luar biasa tuh pahalanya hari Asyura itu. Jadi menjaga kepalanya berinya duit kah, sana hatinya menyenangkan hati anak yatim, utamanya hari Asyura menyantuni anak yatim itu. Nah, itu diantaranya hadis yang sahih. Dan lagi diantaranya juga daripada Sayyidina Ali. Nah, yang anak beramalan nih, man qara'a fi yaumi Asyura qul huwallahu ahad 1000 kali. Nah, jadi jasa Sayyidina Ali, barang siapa engkau membaca di hari Asyura itu qul huwallahu ahad 1000 kali sampai habis, jangan qul huwallahu ahad ini. Artinya sesurahannya itu surah Al-Ikhlas, jangan lupa artinya sampai 1000. Dan kalau hanya dicicil, ya misalnya 100 lunah kesalahan, hendak minum, hendak bumandak, hendak berbeli, berapa, karena dicicil artinya seharian dalam hari Asyura, mulai malam Sabtu sampai ajian maghrib hari Sabtu. Nah, kalau itu seharian doang dicicil kalau aja 1000. Kau membaca itu 1000 biar Sayyidina Ali apa? Nazarur Rahmanu ilaihi. Orang tersebut dapat pandangan kasih sayang Allah. Nah, ini luar biasa. Ini orang ini disayangi Allah, dapat pandangan kasih sayang Allah. Wa man nazarur rahman ilaihi lam yu'azzibuhu abadan. Sayyidina Ali, barang siapa yang orang itu mendapat pandangan kasih sayang oleh Allah, lam yu'azzibuhu abadan. Orang itu kada akan disiksa selama-lamanya. Kenapa? Orang itu sudah mendapat pandangan kasih sayang Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi yang masyhur
Diriwayatkan dinukil daripada Al-Alamah Syekh Al-Juhri bahwa barang siapa di hari Asyura mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Nah, jadi hari Asyura dia nih 70 kali. Maka Allah akan menjaganya dari kejelekan di tahun itu. Jadi kita kada akan menemukan sesuatu yang jelek dan kita kada nyaman di hati, Allah kita kada menemui setahunan itu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jumlahnya 70 kali. Jadi kita kawal saya itu 70 nah Allah kok atau kita kawal kita sambut kita baca. Intinya kita muliakan 10 Muharram karena Muharram daripada bulan yang dihormati. Nah, jangan kita nodai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Allahu a'lam wa bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.